Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ayun dari kelas 1C dengan NIM K71210021. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil tugas KDBI Sikap Ilmiah mengenai pentingnya pembiasaan sikap ilmiah cinta damai dalam pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, definisi cinta damai dan karakter cinta damai. Yang ketiga, ciri-ciri peserta didik yang memiliki sikap ilmiah atau karakter cinta damai. Dan yang terakhir atau yang keempat, cara menanamkan pembiasaan cinta damai kepada peserta didik. Pertama, pendahuluan. Sikap ilmiah menurut Ira Maya Trimuningsih, DKK tahun 2016 merupakan sikap yang dominan dimiliki siswa dalam pembelajaran sains dan apalagi sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kurikulum 2013. Definisi sikap ilmiah adalah kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan masalah sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Baharudin tahun 1982. Sikap ilmiah diharapkan dapat menjadikan siswa yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Umumnya, siswa yang memiliki sikap ilmiah yang tinggi memiliki prestasi belajar yang tinggi pula. Pentingnya pembiasaan sikap ilmiah dalam pendidikan sangat diperlukan karena dalam proses pembelajaran, siswa sangat membutuhkan penguasaan dan pemahaman dalam sikap ilmiah. Selain itu, sikap ilmiah tidak dapat diajarkan secara langsung atau melalui pembelajaran formal, melainkan peserta didik dapat mempelajarinya melalui tingkah laku positif seseorang di sekitarnya, yang harus didukung, dibiasakan, dan dikembangkan supaya peserta didik dapat memiliki sikap ilmiah tersebut secara sempurna atau optimal. Sikap ilmiah meliputi jujur, teliti, cermat, rasa ingin tahu, disiplin, peduli lingkungan, cinta damai, dan lain sebagainya. Salah satu sikap ilmiah yang akan dibahas adalah cinta damai. Cinta damai perlu dimiliki dan ditanamkan dalam diri peserta didik, karena dengan cinta damai timbul suatu pembelajaran yang menyenangkan dan menenangkan. Dalam pembelajaran yang menyenangkan dan menenangkan, akan menciptakan peserta didik yang berdedikasi tinggi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pembiasaan sikap ilmiah cinta damai sejak dini. Yang kedua, definisi cinta damai dan karakter cinta damai. Di sini saya mengambil beberapa pengertian yang berbeda-beda dari beberapa artikel yang saya temui. Yang pertama, menurut Dwiana Kartikawati, DKK tahun 2017. Cinta damai merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kemudian menurut Nurul Laili Rohmatul Izzah tahun 2018, cinta damai adalah karakter seseorang yang menunjukkan keberadaannya disenangi oleh orang lain dan orang lain merasa aman dengan keberadaannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian menurut Nugroho tahun 2018 dalam jurnal Agustian dan Arnida pada tahun 2018 menyatakan cinta damai merupakan sikap dan perilaku yang menggambarkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Kemudian pengertian karakter cinta damai menurut para ahli dalam artikel yang saya baca. Yang pertama menurut Halim dan Mislinawati tahun 2019 dalam jurnal Vera Yuli Erviana tahun 2021. Karakter cinta damai merupakan perilaku yang membuat setiap orang merasakan ketenangan dan keamanan yang muncul dalam dirinya melalui kepribadian yang cinta damai di kalangan peserta didik. Sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk gangguan yang memicu pertengkaran dan perundungan. Kemudian menurut Nurul Laili Rahmatul Izzah tahun 2018,
Cinta dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan dengan arti perasaan suka dan senang terhadap sesuatu. Sedangkan damai berarti tidak ada peperangan atau kerusuhan. Sehingga cinta damai berarti suka dan senang dengan keadaan tanpa peperangan atau kerusuhan. Kemudian karakter cinta damai adalah karakter seseorang yang senang dengan ketidakadanya peperangan atau kerusuhan. Kemudian menurut Agus Wibowo dalam jurnal Syaifuddin dan Sedia Santoso tahun 2018 di halaman 51. Karakter cinta damai adalah suatu sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Yang ketiga, ciri-ciri peserta didik yang memiliki sikap ilmiah atau karakter cinta damai. Di sini ciri-ciri yang saya ambil dari berbagai artikel yang sudah saya baca. Yang pertama, menurut Nurul Laili Rahmatul Izzah tahun 2018. Beliau membagi dua macam ciri-ciri, yaitu sejak peserta didik di kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan kekuatan fisik dalam berselisih dengan teman. Kemudian yang kedua, berbicara dengan kata-kata yang tidak mengundang amarah teman. Dan yang ketiga, tidak mengambil barang teman. Yang keempat, mengucapkan salam atau selamat pagi, siang, sore ketika bertemu teman untuk pertama kali pada hari itu. Dan yang terakhir, meminta maaf saat berbuat kesalahan. Kemudian, peserta didik yang kelas 4 sampai kelas 6 SD, yaitu yang pertama mendamaikan teman yang sedang berselisih, yang kedua menggunakan kata-kata yang menyejukkan emosi teman yang sedang marah, yang ketiga ikut menjaga keamanan barang-barang di kelas, dan yang terakhir menjaga keselamatan teman di kelas atau sekolah dari perbuatan jahil dan merusak. Kemudian menurut Dwiana Kartikawati DKK tahun 2017. Yang pertama, sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa aman dan aman atas kehadiran dirinya. Yang kedua, memperhatikan dan menghargai teman lain yang sedang mengungkapkan pendapatnya serta tidak memotong pembicaraan teman lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan layanan dengan antusias. Selanjutnya, yang keempat, cara menanamkan pembiasaan cinta damai kepada peserta didik. Di sini saya juga mencantumkan dari berbagai sumber menurut para ahli dari berbagai artikel. Yang pertama, menurut Nurul Laili Rahmatul Izzah tahun 2018. Di sini beliau membagi 3, yang pertama dalam lingkungan sekolah, yang kedua dalam lingkungan kelas, dan yang ketiga dalam melalui pola asuh orang tua. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah. 1. Menciptakan suasana sekolah dan bekerja yang nyaman, tentram, dan harmonis. Yang kedua, membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan. Yang ketiga, membiasakan perilaku warga sekolah yang tidak bias gender. Dan yang keempat, perilaku seluruh warga sekolah yang penuh kasih sayang. Kemudian dalam lingkungan kelas. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang damai. Yang kedua, membiasakan perilaku warga kelas yang anti kekerasan. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak bias gender. Yang keempat, kekerabatan di kelas yang penuh kasih sayang. Kemudian, melalui pola asuh orang tua. Yang pertama, memberi nasihat kepada anak supaya anak tidak membalas perbuatan teman yang tidak baik. Yang kedua, meminta anak untuk saling mengasihi dan berbagi kepada temannya. Yang ketiga, menyediakan waktu kepada anak untuk menyampaikan keluh kesahnya. Yang keempat, menekankan kepada anak untuk selalu berbuat baik kepada teman. Kemudian menurut Arifah Rizky Halim, Muslinawati, dan Awaludin tahun 2019. Yang pertama, keteladanan. Dalam menerapkan keteladanan, maka guru akan memberikan contoh sikap yang baik kepada siswa.
Suasana kelas yang nyaman, tentram, dan harmonis. Guru dapat membuatkan suasana kelas yang nyaman, tentram, dan harmonis dengan cara membuat kondisi kelas yang menyenangkan sehingga tidak ada siswa yang menimbulkan kekeributan di kelas. Kemudian, lingkungan sekolah yang cinta damai. Dalam hal ini, setiap komponen di sekolah turut berperan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan di sekolah juga mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang cinta damai. Kemudian, menurut Vera Yuli Erviana tahun 2021, beliau membagi 4 pembiasaan dalam lingkungan sekolah, yaitu meliputi kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan yang terjadi, sikap teladan, dan pengkondisian. Kegiatan rutin sekolah, yaitu seperti berjabat tangan dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun bagi seluruh warga sekolah. Kemudian kegiatan spontan yang terjadi, maksudnya seperti menjenguk teman yang sakit dan membantu orang lain ketika terkena musibah atau bencana, serta sikap peserta didik untuk saling menegur dalam perbuatan kebaikan. Kemudian sikap teladan. Pembiasaan ini berupa keteladanan juga diberikan oleh guru dan karyawan dengan memberikan contoh berperilaku sopan dan santun, budaya hidup bersih, dan memberikan pengetahuan tentang ilmu agama. Pengetahuan tentang ilmu agama sangat penting guna menanamkan fondasi yang kokoh dan sesudah pembelajaran Pembiasaan melalui keteladanan merupakan strategi efektif dalam pembentuk perilaku peserta didik yang bermoral. Banyak peserta didik yang melakukan penyimpangan norma karena melihat atau meniru perbuatan orang dewasa yang negatif, sehingga ia meniru perbuatan negatif tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan keteladanan atau contoh yang baik agar ketika peserta didik meniru, itu meniru perbuatan yang baik pula. Kemudian yang terakhir, pengkondisian. Maksud pembiasaan ini yaitu melalui pengkondisian memiliki kontribusi yang penting guna menerapkan pendidikan karakter cinta damai dengan pengkondisian lingkungan sekolah dan kelas yang nyaman, tenang, serta damai. Memberi beberapa poster atau kata-kata bijak yang berhubungan dengan pendidikan karakter tentang pentingnya perilaku yang baik atau bermoral. Hal itu dengan tujuan agar peserta didik memiliki moral yang baik dan berintegritas. Suasana belajar yang damai, kekerabatan yang rukun, serta saling menebar kasih sayang dapat memupuk karakter saling mencintai antar sesama, memiliki jiwa toleran dalam hormat menghormati, dan penghargaan atas segala perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, menurut Dwiana Kartikawati, Awalia, dan Mungin Edi Wibowo tahun 2017. Penanaman karakter cinta damai dapat dibangun melalui pemeranan bersama yang menggunakan tema pendidikan karakter cinta damai. Sehingga dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik sisiodrama diharapkan bisa meningkatkan karakter cinta damai pada siswa. Tujuannya adalah agar siswa belajar memahami perasaan orang lain, membuat siswa berpikir untuk memecahkan masalah secara spontan, karena anak akan mendiskusikan peranan dan menganalisis peranan yang ditampilkan, dapat mengembangkan keterampilan secara reaktif, serta dapat mengasah bakat yang terpendam dari siswa. Sekian presentasi saya. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.